Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pero, Paul! Oh! Yeah! Woohoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayasa Rizkila dengan NIM 2501, 0111 dan 0100. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dengan mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Muhammad Tulus MPD. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan apa itu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Perkembangan ilmu yang cepat itu harus diarahkan agar tidak hanya mengejar kemajuan materi, tetapi juga bermanfaat bagi manusia. Nah, di Indonesia, Pancasila itu menjadi dasar dan panduan etis dalam pengembangan ilmu. Nilai-nilainya juga membuat ilmu tidak bebas nilai, tetapi tetap berlandaskan pada keimanan, kemanusiaan, keadilan, dan kepentingan bangsa. Nah, karena itu, perlu dianalisis bagaimana Pancasila itu menjadi dasar dalam pengembangan ilmu supaya ilmu yang berkembang itu sesuai dengan jati diri bangsa dan bermanfaat pula bagi masyarakat. Nah, makna Pancasila sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada Panca dan Sila. Panca itu yang artinya 5 dan Sila adalah dasar-dasar atau prinsip. Kalau menurut istilah, Pancasila itu adalah landasan moral dan etik bagi ilmu pengetahuan Indonesia agar ilmu tersebut tetap berguna, adil dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Lalu untuk fungsi Pancasila sendiri yaitu sebagai akar perkembangan ilmu, rambu normatif, dan landasan moral yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemudian untuk peran Pancasila dalam mengarahkan penggunaan ilmu pengetahuan, jadi Pancasila itu memiliki peranan penting dalam mengarahkan bagaimana ilmu pengetahuan itu digunakan di Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara saja, tetapi juga menjadi pedoman hidup bangsa. Ilmu pengetahuan juga pada dasarnya bersifat netral, yang artinya dapat digunakan untuk hal baik ataupun hal buruk. Nah, karena itulah dibutuhkan adanya pedoman-pedoman yang mengarahkan agar ilmu itu digunakan dengan benar. Nah, untuk itu, disinilah peran Pancasila dalam mengarahkan penggunaan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah mengarahkan agar ilmu itu digunakan untuk kebaikan. Melalui sila-sila Pancasila, kita diajarkan untuk menggunakan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan manusia, bukan merugikan orang lain. Lalu yang kedua adalah menanamkan nilai moral serta tanggung jawab. Pancasila itu menekankan bahwa manusia Indonesia harus beriman, berakhlak mulia, serta adil. Jadi, jika seseorang itu memiliki ilmu yang tinggi, harus tetap beretika dan bertanggung jawab. Nah, yang ketiga itu adalah menjaga keseimbangan antara kemajuan dan juga kemanusiaan. Pancasila itu berperan untuk menyeimbangkan kemajuan ilmu dengan nilai-nilai kemanusiaan agar perkembangan teknologi tetap menghadirkan keadilan, kepedulian sosial, dan juga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir adalah mendorong ilmu yang sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa. Jadi Pancasila itu mengarahkan agar ilmu pengetahuan di Indonesia itu tidak dikembangkan secara mentah-mentah saja, tetapi disesuaikan dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Yang artinya adalah ilmu digunakan untuk memperkuat jati diri bangsa, bukan untuk meniru budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan pembahasan yang terakhir itu adalah Pancasila menjadi filter atau penyaring terhadap dampak negatif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Pancasila itu sangat berperan penting dalam penyaringan atau sebagai filter dalam menghadapi dampak negatif kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan. Nah, karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Tetapi, kemajuan ini juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti penyalahgunaan teknologi. Nah, untuk itu Pancasila berperan penting sebagai filter dalam membantu masyarakat dalam memilah dan memilih
dari pengaruh yang baik dan pengaruh yang buruk. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.